Sebagai fans timnas Indonesia sudah sepatutnya kita harus bangga kalau sekarang tim Garuda benar-benar udah rutin bersaing di Asia. Mulai dari kelompok umur sampai senior, semuanya telah sukses menembus level Asia. Namun, nggak bisa dipungkiri kalau tolak ukur sebenarnya sudah pasti ada di timnas senior. Itulah kenapa PSSI terus berupaya untuk menambah pemain keturunan sembari pelan-pelan membenahi kualitas liga dan juga pembinaan. Nah, beberapa waktu yang lalu kita udah cukup lega usai proses Kevin Dykes di DPR kelar dan tinggal melakukan sumpah. Harapannya sudah pasti semuanya bisa dikebut dan juga bisa kelar tepat waktu. Namun, satu hal yang menjadi catatan buat kedalaman skuad Garuda yang masih belum kunjung menemui solusi, yaitu soal posisi striker. Memang selama ini posisi ujung tombak di timnas ini masih menjadi problem utama. Dan terkait posisi ini juga banyak pertanyaan. Kenapa sih PSSI belum juga menaturalisasi striker lagi? Kok sejauh ini cuma back atau gelandang melulu? Memangnya striker nggak penting? Menjawab hal ini, sejatinya PSSI telah membeberkan kalau tengah memproses pemain keturunan berposisi striker setelah proses Kevin Dykes rampung. Hal ini diungkapkan oleh Pak Yunus Nusi selaku Sekjen PSSI yang mengaku belum bisa menyebutkan siapa nama dari pemain yang akan merapat itu. Tapi bukan netizen tanah air namanya kalau nggak jago tebak-menebak soal siapa yang akan turut membela timnas Indonesia. Kali ini YouTuber yang kerap mewawancarai pemain keturunan Yusa Nugraha membocorkan sosok striker yang akan dinaturalisasi tersebut. Menurut Yusa Nugraha, sosok tersebut adalah penyerang Volendam U21 yang memiliki darah Bandung yakni Mauro Zylstra. Hal itu menilik pada dokumen untuk keperluan naturalisasi sudah dikirimkan Mauro Zylstra ke PSSI. Yusa mengaku bahwa saat bertemu dengan anggota Exco Arya Sinulinga, dokumen naturalisasi Mauro diketahui sudah ada. Ya, tak bisa dipungkiri, nama Mauro Zylstra memang santer digadang akan segera merapat ke timnas, menilik kemampuannya yang sangat cocok untuk menjadi salah satu penyerang potensial guna memperkuat skuad Garuda di masa depan. Catatan bermainnya pun cukup baik dengan mencetak 2 gol dan 1 assist dalam 3 laga yang sudah dijalani bersama Volendam U21 pada musim ini. Selain itu, sejatinya hal tersebut sudah disampaikan oleh salah satu anggota DPR RI Jamaluddin Malik ketika rapat soal naturalisasi kemarin, yang mana beliau berharap kalau setelah Kevin Dykes, PSSI bisa segera mendatangkan striker tajam untuk Garuda. Dalam rapat itu pun Pak Jamaluddin menyebut nama Mauro dan juga satu nama lain yakni Ole Romeni. Ia bahkan menyebut kalau nama Ole Romeni lebih potensial untuk dinaturalisasi setelah ini. Jamaluddin Malik menilai bahwa kebutuhan mencari striker untuk timnas Indonesia ini cukup urgent. Hal ini dikarenakan ranking FIFA saat ini yang ada di 130 dalam bahaya. Menurutnya, tim Garuda perlu memenangkan laga demi laga guna terus menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026. Sehingga pemain keturunan anyar berposisi striker sangat dibutuhkan saat ini. Di lain sisi, ungkapan Pak Yunus dan juga Pak Jamal, akun yang membocorkan kedatangan Miss Hilgers dan Eliano Reinders ke Indonesia yakni @Nusantara Bowlers juga sudah memberi kode. Akun tersebut membagikan foto Ole Gunnar Solskjaer yang memeluk Harry Maguire di unggahan terbarunya. Disinyalir itu merupakan kode Ole Romeni segera merapat ke timnas Indonesia sebab nama Ole Gunnar Solskjaer diprediksi merujuk kepada nama Ole. Jika kabar tersebut benar adanya, tentu akan sangat membahagiakan bagi pecinta sepak bola tanah air. Tenaga Ole Romeni pastinya bisa digunakan saat timnas Indonesia tandang ke markas Australia dan menjamu Bahrain Maret tahun depan di matchday ke-7 dan juga ke-8 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Kehadiran Ole Romeni juga pasti dapat menambah daya gedor skuad Garuda menilik di musim ini bersama FC Utrecht. Ole Romeni telah mengemas 2 gol dari 9 laga Eredivisie di musim ini. Ya, pada akhirnya kalau semisal nanti Ole dan Mauro ini bisa masuk barengan, paling enggak untuk laga bulan Maret, tentu saja opsi lini depan kita khususnya untuk posisi nomor 9 makin melimpah. Tapi sebelum itu, untuk laga di bulan ini, yang pasti Coach Shin udah kasih kode kalau ada kemungkinan dirinya bakal panggil pemain ke-28 ke skuadnya.
Wah, kejutan apa lagi ini? Ya memang Kevin yang naturalisasinya tengah dikebut saat akan diturunkan di laga bulan ini. Tapi jika mengingat laga Jepang yang terlalu dekat kalau Kevin masih harus menjalani perpindahan federasi, maka kemungkinan besar pemain FC Copenhagen ini baru diturunkan di laga melawan Arab Saudi. Meski begitu, nggak ada yang tahu, PSSI selalu bisa sase dan dar der dor kalau soal menghadirkan pemain keturunan. Kalau ya syukur-syukur nanti bisa merapat pas lawan Jepang, jelas Kevin Dex bakal jadi kekuatan berharga buat timnas Indonesia. Salah satu media lokal Jepang justru dengan yakin menyebut kalau Kevin Dex sudah bisa memperkuat skuad Garuda saat hadapi timnasnya. Dilansir dari laman tokyosport.co.jp, disebutkan bahwa Kevin Dex bakal jadi salah satu amunisi penting timnas Indonesia saat hadapi Jepang. Pemain Belanda permata tersembunyi Indonesia memperoleh kewarganegaraan pada tanggal 7 dan juga akan berpartisipasi dalam kualifikasi Piala Dunia melawan Jepang. Tulis tokyosport.co.jp. Karena inilah publik Jepang sangat amat mewaspadai banyaknya pemain Eropa yang kini ada dalam skuad Garuda yang mereka nilai dapat menyulitkan Minamino dan kawan-kawan. Tapi terlepas dari apapun, entah Kevin bisa turun atau enggak di laga nanti, pokoknya kami masih percaya Indonesia masih punya peluang buat seenggaknya finish di posisi keempat buat melaju ke round keempat atau playoff akhir zona Asia. Memang secara hitung-hitungan Indonesia sebenarnya juga masih bisa finish di posisi kedua, tapi kok rasanya enggak realistis banget. Maka dari itu dah yang paling benar fokusin ke peringkat keempat sebisa mungkin, curi angka dari Jepang, Arab, dan Australia kalau bisa minimal 1 menang dan 2 seri. Serta sabu bersih 6 poin di kandang atas Cina maupun Bahrain. Insya Allah peluang buat finish di 4 besar sangatlah terbuka. Walaupun kembali lagi 1.000.000% itu sangat sulit, tapi nggak apa-apa. Apapun hasilnya, kami yakin seluruh elemen timnas sudah berusaha menampilkan dan mengerahkan yang terbaik demi prestasi timnas makin mendunia.